Selamat siang semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya John Richard Kennedy dengan NIM D0B0190003. Saya akan mereview tanaman saya dari awal hingga saat ini. Nah, dan pertama-tama saya minta izin kepada Bu Riri, saya akan mulai videonya dan inilah videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan bercerita sedikit tentang tanaman saya dari awal hingga saat ini. Pertama-tama, waktu 1 bulan yang lalu saya menanam timun dan sebelahnya ada cabai. Dan inilah cabainya, guys. Dia masih kecil memang, soalnya kemarin saya ulang lagi karena banyak yang mati. Tapi udah mulai numbuh. Awal saya menanam sekitaran 1 sampai 1,5 bulan yang lalu. Dan saya menanam timun ini sama cabai ini menggunakan bibit. Kebetulan bibitnya bibit yang bagus itu. Dan harga satuan bibitnya kalau timun 25.000 dan kalau cabai rawit sekitar 26.000 per bungkusnya. Lanjut yang kedua. Dan selanjutnya saya menggunakan pupuk NPK, pupuk kandangnya itu kayak tai sapi kayak gitu yang sudah dikeringkan, yang udah menjadi pupuk lah. Nah sebelumnya guys, mohon maaf karena ini di siang hari jadi tanamannya layu, tapi biasanya kalau sore hari itu nanti mekar lagi dia jadi bagus. Oke, saya lanjutkan. Setelah pupuk yang saya bilang tadi itu, dan selanjutnya saya menggunakan polybag. Mengapa saya menggunakan polybag? Karena agar lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan di tanahnya langsung. Karena begini, saya pernah nanam di rumah saya, nanam timun seperti ini di tanah, dan hasilnya sangat mengecewakan. Ada hasilnya, tapi sedikit seperti itu. Membuat kita rugi gitu. Jadi saya berpikir untuk menggunakan polybag saja, dan hasilnya lumayan memuaskan. Buktinya sekarang saya udah mau panen, udah ada beberapa timunnya bagus-bagus. Selanjutnya saya menggunakan tanah yang ada di samping rumah saya. Kebetulan lumayan tanahnya bekas tanah orang bangunan yang di belakang rumah saya, jadi saya ambil saja. Tanahnya itu saya campurkan dengan pupuk kandang. Pertama-tama ambil polybag, masukkan tanah ke dalam polybag. Habis itu gemburkan, jangan sampai penuh, kira-kira setengah. Kalau sudah gembur baru ditaruhlah pupuk kandang. Dan ingat guys, jangan langsung ditabur ya benihnya, harus didiamkan 1 hingga 3 hari. Karena kalau misalnya langsung ditaburkan hari itu juga takutnya nanti bibitnya tidak berkembang alias mati. Lanjut guys, ketika sudah 1 hingga 3 hari kalian kan diamkan, baru sore-sorenya itu kalian siram dengan air. Baru itu langsunglah kalian taruh benihnya sekitar 1 hingga 2 benih di setiap polybag. Oke lanjut guys, di sini saya mau cerita sedikit kendala-kendala selama menanam 2 varian tanaman ini, yaitu timun dan cabai. Kalau timun kendalanya palingan kalau misalnya tidak disiram 1-2 hari dia akan layu, akan cepat menguning daunnya, sehingga daunnya itu cepat rontok kayak gitu. Jadi kalau timun cuman itu aja kendalanya. Kalau selainnya nggak ada lagi kendala. Yang kedua, cabai. Kendalanya begini, kemarin kan waktu pertama-tama itu sudah saya tanam, dan puji Tuhan 2 minggu itu bagus-bagus saja tanamannya. Tetapi nggak tahu kenapa 2 minggu setengahnya tiba-tiba cabainya itu mati. Nggak tahu tanpa sebab kenapa, mungkin karena ada hama-hama
mematikan kayak gitu. Ya saya pun sebagai seorang yang menanam ini sepertinya kecewa kayak gitu nah, karena saya pikir akan berhasil tetapi tidak berhasil, dan hari itu juga saya langsung menggantinya dengan yang baru. Untung saja saya kemarin membuat cadangannya sehingga bisa seperti sekarang ini, dan sekarang udah mulai lumayan besar. Tetapi saya tetap khawatir sama cabai ini, nggak tahu kenapa, soalnya sekarang udah mulai menguning lagi seperti yang pertama kali itu, takutnya mati lagi. Nah, doakan saja semoga tidak mati ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan mereview tentang pembuatan ajir. Nah, oke teman-teman, ajir ini saya dapatkan dari Mendalo sana. Saya beli lah seperti itu sama teman saya waktu itu, sekitaran 3 minggu yang lalu. Ya, ajir yang saya butuhkan yaitu 15 biji, karena polybagnya 15 biji, jadi saya gunakannya 15 biji. Oke guys, fungsi dari ajir ini adalah untuk menahan atau melipat-lipatkan daun-daun dari timun ini, seperti yang di belakang ini. Dia melingkar-melingkar kayak gitu, agar tujuannya ketika timun ini berbuah maka batangnya tidak turun-turun ke bawah, karena timun tersebut batangnya itu tidak keras seperti batang-batang tanaman lainnya alias lembek seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa menahan suatu, misalnya buahnya itu tidak bisa menahan. Nah oke teman-teman, ajir yang saya gunakan yaitu seperti batang pohon seperti yang ada di hutan-hutan itu teman-teman. Sebenarnya bisa juga bambu teman-teman, tapi saya lebih suka pakai yang pohon-pohon seperti ini, soalnya kalau bambu itu menurut saya licin kayak gitu nah teman-teman. Bambu itu kan memang licin, takutnya nanti pas sudah mulai melilit-lilit dia, pas berbuah turun ke bawah seperti itu teman-teman. Jadi saya lebih senang menggunakan kayu-kayu seperti ini. Kalau kayu-kayu ini kan kasar, jadi bisa dia melilit sampai ke atas seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya saya menggunakan tali rapia. Tali rapia ini berfungsi untuk membantu melilit-lilitkan tanaman timun ini seperti ini teman-teman. Ini tali rapia itu. Gunakanlah tali rapia itu di tengah-tengah ajir tersebut, agar ketika dia menjalur ke atas bisa juga dia ke tengah-tengah seperti itu nah. Oke teman-teman, dan itulah reviewan saya untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Di sini saya minta doa kalian agar tanaman saya kembali hidup dan berhasil, dan sehingga saya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke guys, semoga kalian sehat selalu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, karena dengan subscribe kalian bisa membantu saya untuk tugas saya ini teman-teman. Dan saya akhiri dengan selamat siang dan see you guys.